Halo semuanya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Liana dan teman saya Stella Novianti. Hari ini kami akan menjelaskan mengenai meneladanan kisah para raja pendukung Buddha. Yang pertama adalah Raja Asoka. Asoka adalah raja kerajaan Magadha yang memerintah dari 273 sebelum Masehi sampai 232 sebelum Masehi. Ayahnya bernama Bindusara dan ibunya bernama Dharma. Istri Bindusara semuanya berjumlah 16 orang. Asoka mempunyai 101 saudara laki-laki. Pada usia muda, Asoka sudah menjadi gubernur di Avanti dengan ibu kota Ujjaini. Asoka menyerbu dan menduduki ibu kota Pataliputra. Ia membunuh sebagian besar pangeran yang merupakan saudara-saudaranya sendiri. Setelah dinobatkan menjadi raja, Asoka mengikuti jejak ayahnya, Bindusara, dan kakeknya, Chandragupta, yang ingin menaklukkan semua daratan India. Ia menyerbu dan menaklukkan negara Kalinga atau sekarang Orissa dan menggabungkan dengan negerinya. Peristiwa itu menyebabkan ratusan ribu orang mati, luka, cacat, dan ditawan. Selain itu, ia menganjurkan hidup vegetarian, menghapus sistem kasta, dan memberlakukan semua orang secara sama. Pada saat bersamaan, setiap orang diberi hak kebebasan, toleransi, dan kesetaraan. Setelah mendengar dari Mongaliputa Tissa Mahathera bahwa ajaran Buddha terdiri atas 84.000 dharma, Asoka mendirikan vihara di berbagai desa dan kota sebanyak 84.000 buah. Raja Asoka membebaskan biaya kepada rakyat setempat untuk kunjungannya ke tempat-tempat tersebut. Ia mengakui bahwa kehidupan semua makhluk adalah suci. Oleh karena itu, Asoka tidak membenarkan binatang-binatang disembeli untuk dijadikan korban. Pada suatu hari, ia mengetahui bahwa binatang dalam jumlah besar disembeli di dapur istana untuk disantap oleh penghuni istana. Asoka menginginkan agar rakyat mengembangkan kebajikan moral antara lain 1. Taat kepada ajaran Buddha. 2. Mengembangkan rasa kasih sayang kepada semua makhluk. 3. Suka menolong orang lain dan tidak kikir. 4. Menjaga kesucian hati dan kelemah lembutan. 5. Menghormat dan patuh kepada orang tua dan guru. 6. Bermurah hati dan ramah tamah kepada sahabat, kenalan, bahkan pelayan maupun budak pun harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi. Kedua, Raja Pasenadi Kosala. Pasenadi adalah raja negeri Kosala dengan ibu kota Savatthi. Ia adalah ipar dari Raja Bimbisara. Raja Pasenadi Kosala menjadi pengikut Buddha pada masa sangat awal dari kepemimpinan Buddha dan tetap setia menjadi pendukung Buddha hingga akhir hayatnya. Permaisurinya Malika adalah seorang ratu yang bijaksana dan taat pada ajaran Buddha. Pada waktu pertama kali raja bertemu dengan Buddha, Pasenadi bertanya, bagaimana bisa Guru Gotama menyatakan bahwa telah mencapai penerangan sempurna, sedangkan Guru Gotama masih muda, baik dalam usia maupun dalam kebikuan? Buddha menjawab, Raja yang agung, terdapat 4 hal yang tidak boleh dianggap remeh dan dipandang rendah karena mereka masih muda. Setelah mendengar penjelasan Buddha, Raja Pasenadi Kosala mengerti bahwa Buddha memang benar-benar seorang guru yang bijaksana, dan ia memutuskan untuk menjadi pengikutnya. Ketika Raja Kosala Pasenadi kalah perang dengan keponakannya dan harus mundur ke ibu kota Savatthi, Buddha berkomentar kepada para muridnya bahwa bukan yang menang maupun yang kalah yang akan merasakan kedamaian. Dalam peperangan berikutnya, kedua raja bertempur. Dan Raja Kosala tidak saja menang, tetapi ia juga berhasil menangkap Raja Ajasattu hidup-hidup bersama semua pasukannya. Buddha mengatakan kepada para muridnya bahwa akan lebih bijaksana bagi Raja Kosala untuk tidak menahan benda apapun bagi dirinya. Raja Pasenadi Kosala bertarung dalam banyak peperangan dengan keponakannya yaitu Raja Ajasattu. Ia dikalahkan sekali dan di lain waktu ia menang. Raja Pasenadi Kosala akhirnya wafat dalam usia 80 tahun ketika putranya memberontak terhadapnya. Halo semuanya, saya Stella Novianti. Karena tadi sudah dijelaskan oleh teman saya Liana, sekarang akan dijelaskan selanjutnya adalah Raja Bimbisara dengan Raja Ajatasattu. Pertama, Raja Bimbisara. Bimbisara pada tahun 558 sampai 491 sebelum Masehi atau pada akhir abad ke-5 sebelum Masehi, juga
juga dikenal sebagai Srenika di dalam sejarah-sejarah. Jain merupakan seorang raja Magadha yang bertakhta 542 sampai 492 sebelum Masehi atau pada sekitar tahun 400 sebelum Masehi dan termasuk di dalam dinasti Haryanka. Ia adalah putra Bhattiya. Perluasan kerajaannya, terutama aneksasi kerajaan Anga ke timur, dianggap telah meletakkan fondasi untuk ekspansi kemudian kekaisaran Maurya. Ia juga dikenal karena prestasi budayanya dan merupakan sahabat dan pelindung Sang Buddha. Bimbisara membangun kota Rajgir yang terkenal dengan tulisan-tulisan Buddhisme. Putranya, Ajatasattu, menggantikannya di atas takhta. Ibu kota pertama Bimbisara ada di Girivarja, diidentifikasi dengan Raja Griha. Ia memimpin sebuah kampanye militer melawan Anga, mungkin untuk membalas kekalahan ayah andanya sebelum di tangan rajanya, Brahmadatta. Kampanye berhasil, Anga dianeksasi dan Pangeran Kunika atau Ajatasattu ditunjuk sebagai gubernur Champa. Aliansi pernikahan. Bimbisara menggunakan aliansi pernikahan untuk memperkuat posisinya. Istri pertamanya adalah Kosala Dewi, putri Mahakosala Raja Kosala, dan saudari Prasenajit. Calon mempelainya membawakannya kasih, yang kemudiannya hanya sebuah desa sebagai mahar. Pernikahan ini juga mengakhiri permusuhan di antara Magadha dan Kosala dengan memberinya tangan bebas dalam berurusan dengan negara-negara lain. Istri keduanya, Chelana, merupakan seorang putri Lichihavi dari Vaishali dan putri Raja Cetaka. Menurut Indologis Hermann Jacobi, Padarman ibunda Mahavira, Trisala adalah saudari Cetaka. Istri ketiganya, Shema, adalah putri seorang kepala wangsa Madra dari Punjab. Aliansi pernikahan ini membuka jalan bagi perluasan kekaisaran Magadha baik ke barat maupun ke utara. Menurut tradisi, Bimbisara dipenjara oleh putranya Ajatasattu untuk naik takhta kerajaan Magadha. Ajatasattu kemudian memerintahkan kebebasan ayah andanya, namun saat itu sudah terlambat dan Bimbisara telah tiada. Hal ini dilaporkan terjadi pada sekitar tahun 491 sebelum Masehi. Raja Ajatasattu. Ajatasattu, palinya Ajatasattu Kunika, bertakhta pada sekitar 490 sampai 460 sebelum Masehi atau awal abad ke-4 sebelum Masehi. Merupakan seorang raja dinasti Haryanka dari Magadha di India Timur. Ia adalah putra Raja Bimbisara dan kontemporer baik dari Mahavira dan Siddhartha Gautama. Ajatasattu telah melakukan 1 dari 5 kejahatan yang paling berat karena telah membunuh ayah kandungnya sendiri. Perbuatan ini berakibat menghalangi pencapaian kesucian bagi dirinya sepanjang kehidupan sekarang. Bahkan, ia pasti akan terlahir kembali di dalam neraka Avici. Raja Ajatasattu membina pergaulan dengan orang bodoh, Dewadatta, sehingga diperalat dengan mudah untuk melakukan berbagai kejahatan bertentangan dengan hati nuraninya yang dalam. Raja Ajatasattu bukan hanya telah terkena bujukan untuk bersengkol membunuh Buddha, namun Buddha tidak bisa dibunuh oleh makhluk apapun dengan cara apapun. Walaupun dengan berbagai macam cara Raja Ajatasattu bersekongkol dengan Dewadatta untuk membunuh Buddha, upaya ini selalu mengalami kegagalan. Setelah mendengar cerita yang diceritakan oleh ibundanya sendiri, Raja Ajatasattu merasa kesal dan tidak ingin menemui Buddha. Seorang tabib yang bernama Jivaka Gomarabaca segera menganjurkan Raja Ajatasattu untuk menjumpai Buddha. Setelah mendengar nasihat Buddha, Raja Ajatasattu pun telah sadar dan berusaha untuk mengimbangi kejahatannya. Setelah itu, pada akhir hidupnya, dia dibunuh oleh putranya sendiri dan terakhir di alam neraka selama 60.000 tahun.